Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Kemarin kita sudah membahas tentang Peter Abelard dalam video sebelumnya, filsuf dari Eropa yang latar belakangnya adalah gereja Katolik. Kali ini kita akan melihat seorang filsuf Muslim yang mana pemikirannya sangat mempengaruhi dunia filsafat Barat. Ya. Siapakah dia? Dia adalah seorang filsuf besar bernama Averroes atau Ibnu Rushd. Averroes atau yang sering juga dikenal dengan nama Ibnu Rushd dikenal karena karya-karyanya yang menghubungkan pemikiran Aristoteles dengan tradisi filsafat Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana pemikiran dan kontribusinya mengubah pandangan filsafat di dunia Islam dan di dunia Barat. Pertama-tama kita harus kenal dulu siapakah Ibnu Rushd atau Ibnu Rusdi atau Averroes. Dia lahir tahun 1126 di sebuah tempat yang bernama Cordoba, Spanyol sekarang. Dan pada saat itu jangan heran karena Spanyol atau Cordoba pada saat itu masih ada dalam peradaban kejayaan Islam di wilayah Andalusia. Ibnu Rusdi atau Ibnu Rushd adalah seorang filsuf, teolog, dokter dan dia juga adalah hakim. Ya. Dia sangat terkenal karena usahanya untuk menjembatani pemikiran Yunani, khususnya yang tadi Aristoteles dengan tradisi pemikiran Islam. Saya akan menggunakan kata Averroes ya teman-teman supaya lebih memudahkan. Averroes itu dikenal sebagai seorang komentator yang besar karena karya-karya yang dia buat itu memang sangat terperinci tentang Aristoteles. Jadi dia adalah seorang pembelajar Aristoteles. Dia mencoba menuliskan kembali pemikiran Aristoteles tapi secara sangat rinci. Selain itu Ibnu Rushd juga banyak menulis tentang ilmu atau disiplin ilmu lain seperti logika, metafisika, etika dan juga ilmu kedokteran. Baiklah, lalu apa sebenarnya kunci dalam pemikiran Ibnu Rushd? Salah satu kontribusi besar Ibnu Rushd dalam pemikirannya adalah tentang hubungan antara filsafat dan agama. Kayaknya memang tema-tema itu memang sangat marak ya di abad pertengahan ya, hubungan antara agama dan filsafat. Dalam karya Ibnu Rushd yang berjudul, maaf kalau saya salah membacanya ya, Fasal al-Maqal atau pembagian pernyataan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa agama dan filsafat itu tidak bertentangan satu sama lain. Menurut dia, keduanya baik itu agama dan filsafat itu masalahnya hanya ada di jalan yang berbeda saja untuk mencapai kebenaran yang sama. Jadi kebenarannya sama, cuman agama punya jalan yang lain, filsafat punya jalan yang lain. Jadi pemikiran semacam itu tuh kalau saat ini kita sering dengar ya, baik di kalangan kaum cendekiawan Muslim maupun dalam intelektual filsafat, itu berasalnya dari Ibnu Rushd ya. Jadi sebenarnya tidak bisa berseberangan karena masing-masing punya jalan. Ibnu Rushd berargumen bahwa wahyu yang ada di dalam agama itu hanya untuk orang-orang atau adalah untuk orang-orang yang memang tidak mampu memahami filsafat secara mendalam. Sedangkan filsafat bagi Ibnu Rushd itu bisa sebenarnya mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam karena menggunakan akal dan pikiran. Nah, tapi pendapat Ibnu Rushd seperti itu tuh tidak itu juga mengundang banyak kontroversi dan perdebatan dari kalangan cendekiawan Islam masa itu. Nah, meski begitu, pandangan Ibnu Rushd yang sangat berbeda dari banyak pandangan para filsuf dan teolog waktu itu yang menganggap bahwa agama dan filsafat
bagi mereka pada masa itu filsafat dan agama harus dipisahkan. Nah, Ibnu Rushd justru malah memandang bahwa keduanya itu harus disatukan. Dia menegaskan bahwa agama dan filsafat meskipun pendekatannya berbeda, tapi mereka bisa saling melengkapi. Gitu. Dia punya optimisme seperti itu. Nah, sebagai seorang filsuf yang sangat dipengaruhi oleh Aristoteles, Ibnu Rushd berusaha untuk memahami dan menjelaskan filsafat Aristoteles dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih sistematis. Ya, seperti kita tahu Aristoteles kan agak abstrak ya, cara dia menuliskan karyanya. Nah, Ibnu Rushd lalu menulis sejumlah besar komentar dia, ya, semacam tulisan atau komentar dia atas karya-karya Aristoteles, yang kemudian menjadi ini justru menjadi sumber penting bagi para filsuf Barat pada masa abad pertengahan. Karena kalau pernah kita bahas kemarin, pada masa abad pertengahan kan tulisan-tulisan Yunani kuno banyak disingkirkan ya, karena dianggap bertentangan dengan gereja. Tetapi justru di dunia Islam itu tulisan-tulisan Yunani kuno itu diterima dan malah justru dikembangkan gitu ya. Nah, maka pada satu titik tertentu itu ilmuwan atau pemikir-pemikir Islam itulah yang akhirnya memperkenalkan kembali pemikiran Yunani ke dunia Barat yang pada masa itu mengalami kegelapan karena sangat anti pada filsafat di kalangan gereja pada masa itu. Nah, kembali ke pembacaan tentang Ibnu Rushd ya. Nah, salah satu karya Ibnu Rushd yang paling penting itu kan sebenarnya ini ada di komentar karyanya yang berisi komentar berjudul Metafisika dari Aristoteles. Dalam karya itu, Ibnu Rushd menjelaskan konsep-konsep utama Aristoteles seperti tentang substansi, tentang sebab akibat, dan eksistensi. Pemikiran Ibnu Rushd tentang metafisika itu sangat berpengaruh bagi filsuf-filsuf Kristen dan Yahudi di Eropa pada abad pertengahan. Termasuk pemikiran Ibnu Rushd itu sangat mempengaruhi Thomas Aquinas sebagai seorang teolog besar dalam tradisi gereja Katolik. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya bagaimana perbedaan agama ini tidak menjadi persoalan ya dalam satu pencarian kebenaran dalam filsafat ya. Yang seharusnya hal seperti itu harus kita bisa teladani sampai hari ini. Nah, selain itu kita kembali ke Ibnu Rushd ya. Selain itu Ibnu Rushd itu dia mendalami Aristoteles sampai membuat sebuah kitab yang berjudul Kitab Al-Burhan atau buku pembuktian. Dia di dalam bukunya itu memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang logika Aristoteles dan memperkenalkan beberapa konsep penting dalam logika formal. Nah, itu tadi tentang filsafat. Lalu selain filsafat itu juga Ibnu Rushd ini berpengaruh sekali dalam bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran ya. Dia punya karya dengan yang berjudul Al-Kulliyat atau Kitab tentang Ilmu Kedokteran. Nah, dalam karyanya itu Ibnu Rushd menjelaskan berbagai aspek tentang kedokteran yang didasarkan pada teori dan praktek medis Yunani. Tetapi bedanya, Ibnu Rushd menggunakan pendekatan yang jauh lebih empiris, artinya yang langsung berdasarkan observasi dan pengalaman langsungnya ya. Ibnu Rushd mengembangkan pengetahuan medis yang sangat sistematis, lebih sistematis daripada yang sudah pernah ada sebelumnya baik di dunia Barat maupun dunia Islam. Dalam pengetahuan medisnya itu dia berfokus pada pentingnya observasi dan eksperimen. Ibnu Rushd juga dikenal dengan pandangannya yang ini ya, rasional sekali tentang penyakit dan pengobatannya. Dan pada masa itu dia adalah orang yang jauh lebih maju daripada masyarakatnya ya, daripada zamannya ya, melampaui zaman, istilahnya begitu. Nah, Ibnu Rushd itu harus diakui dia punya dampak yang besar ya terhadap perkembangan filsafat Barat. Karya-karya dia ya, terutama mengenai komentar-komentarnya atas Aristoteles itu diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin, dan itulah yang menjadi dasar bagi pemikir skolastik yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan.
Para filsuf yang contohnya tadi sudah saya sebut seperti Thomas Aquinas itu sangat terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Rushd, terutama tentang hubungan antara iman dan akal. Jadi hubungan antara iman dan akal itu bukan genuine milik intelektual gereja Katolik masa itu, tapi itu justru dari Ibnu Rushd yang kemudian menginspirasi Aquinas. Nah, Aquinas sendiri menyebutkan Ibnu Rushd dalam karyanya yang berjudul Karya Teologi Katolik yang besar ya. Itu ada nama Ibnu Rushd di situ. Karya itu berjudul Summa Theologica. Summa Theologica. Dan disitulah Aquinas juga mengakui bahwa banyak pemikiran filsafat Barat itu bersumber dari karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd juga berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan antara pemikiran Yunani kuno dan pemikiran Islam. Melalui karya-karya yang dia buat, itu dia memungkinkan para filsuf dan cendekiawan Islam maupun Barat untuk saling berinteraksi dan memperkaya tradisi intelektual masing-masing. Nah, jadi tak diragukan lagi, warisan Ibnu Rushd sangat besar baik di dunia Islam maupun Barat. Di dunia Islam, dia dihormati sebagai salah satu filsuf terbesar yang pernah ada, yang membawa pemikiran Aristoteles ke dalam dunia Islam dan menggabungkannya dengan ajaran-ajaran Islam. Di dunia Barat, pemikiran Ibnu Rushd memengaruhi banyak filsuf abad pertengahan dan bahkan filsuf modern Eropa, ya. Jadi pemikirannya tentang hubungan antara agama dan filsafat dan pendekatan rasionalnya terhadap masalah-masalah filosofis ya, yang terhadap masalah-masalah teologis misalnya, itu sampai hari ini masih sangat relevan. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari seorang Ibnu Rushd yang besar itu? Ya, kita belajar pentingnya rasionalitas dalam memahami dunia dan agama. Ibnu Rushd itu mengajarkan kepada kita bahwa akal dan iman itu seharusnya tidak bertentangan, tapi saling melengkapi, berjalan berdampingan, dan bahwa pencarian kebenaran kan tidak harus selalu terbatas pada satu jalur saja, entah pada filsafat saja atau pada agama saja. Nah, Ibnu Rushd harus diakui sebagai filsuf yang berhasil menghubungkan berbagai macam tradisi intelektual. Artinya dia itu sedang mengajari kita untuk berpikir terbuka, untuk menghargai keragaman pemikiran. Jadi jangan sedikit-sedikit kita katakan sesat, atau jangan sedikit-sedikit kita katakan radikal gitu ya. Sehingga hanya dengan cara itu kita bisa melihat berbagai macam kemungkinan pandangan dan berusaha menemukan kebenaran dari situ. Dan disitulah akal dan wahyu Tuhan itu bisa nyambung gitu. Nah, itulah Ibnu Rushd ya. Dia sudah menunjukkan kepada kita bahwa pencarian kebenaran itu dapat melibatkan banyak jalan, dan filsafat adalah alat penting untuk memahami dunia dan agama. Terima kasih teman-teman. Saya pikir cukup, kita telah mengikuti filsafat untuk pemula hari ini. Jangan lewatkan episode berikutnya di mana kita akan menggali lebih dalam pemikiran para filsuf besar lainnya. Tetap berpikir kritis.